Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul, kita bisa bercandaria kembali bersama keluarga. Perkenalkan, nama saya Haikal Rasyid Nur Hakim. Saya mahasiswa KPI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya dengan nomor induk siswa 1101194020070. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang mana melingkupi daripada mata kuliah dakwah antar budaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Andes Cecep Sakhrudin, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah dakwah antar budaya, kepada orang tua dan orang-orang yang ikut terlibat dalam pembuatan video ini. Saya akan memaparkan sedikit sejumlah pendapat beberapa orang tentang simbol adalah salah satu media penyampaian komunikasi dalam mengenalkan kebudayaan. Goethe dalam Sobur tahun 2006 mengatakan bahwa kebudayaan adalah sebuah pola dari makna-makna yang tertuang dalam simbol-simbol yang diwariskan melalui sejarah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat antar keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Menurut Syam tahun 2009 mengungkapkan bahwa simbol mengungkapkan sesuatu yang sangat berguna untuk melakukan komunikasi. Berdasarkan apa yang disampaikan Syam tersebut, simbol dengan demikian memiliki peran penting dalam terjadinya komunikasi di dunia tentunya. Dalam kajian interaksionisme simbolik, simbol sendiri diciptakan dan dimanipulasi oleh individu-individu yang bersangkutan demi meraih pemahamannya, baik tentang diri maupun tentang masyarakat. Dalam komunikasi manusia, simbol adalah sebuah ekspresi yang ditujukan untuk menginterpretasikan, merepresentasikan sesuatu yang lain. Simbol merupakan sebuah petunjuk dalam memperluas cakrawala wawasan pada masyarakat. Cakrawala wawasan para masyarakat budaya melalui komunikasi. Proses komunikasi adalah proses pemaknaan terhadap simbol-simbol tersebut. Melalui pemaknaan inilah kemudian manusia mencari tahu dan berbagi mengenai realitas. Melalui pemaknaan ini pula lah manusia mengambil peranan dalam kebudayaan. Manusia menggunakan simbol-simbol tidak hanya untuk berinteraksi satu sama lain, melainkan juga untuk mengekspresikan ideologi dan sistem yang tentunya serta untuk merepresentasikan berbagai aspek dari budaya. Evolusi budaya yang berjalan beriringan dengan sejarah penggunaan simbol dalam ilmu komunikasi, sejarah perkembangan teknologi komunikasi, dan sejarah perkembangan teknologi informasi telah memberikan banyak sekali kemudahan bagi manusia untuk membuat, menerima, menyimpan, dan memanipulasi simbol-simbol. Budaya antara satu sama lain sangatlah bervariasi dari Sabang Merauke dari ujung timur barat dunia. Namun kendati satu sama lain berbeda, budaya memiliki komponen yang sama dan terdapat di setiap jenis budaya, macam budaya pun ada, yang terdiri dari komponen material dan non-material. Simbol, bahasa, nilai, dan norma itu adalah termasuk pada komponen non-material. Sementara komponen material budaya adalah perkakas, makanan, pakaian, arsitektur, dan sebagainya. Julia T. Wood
Mosaics and Introduction to the Field of Communication 2011 menyebutkan bahwa ada 3 karakteristik bahasa sebagai simbol. Yang pertama ada arbitrarianisme. Bahasa bersifat arbitrari atau sewenang-wenang. Berarti bahwa simbol-simbol verbal tidak secara intrinsik berhubungan dengan apa yang mereka wakili. Kata-kata dan istilah tertentu tampaknya benar karena sebagai masyarakat kita setuju untuk menggunakannya dengan cara-cara tertentu. Namun demikian, meskipun bersifat arbitrary, makna berubah dari waktu ke waktu. Misalkan kata apple merujuk secara eksklusif untuk buah. Begitu pula mouse yang digunakan untuk tikus. Namun seiring berkembangnya zaman, apple dan mouse ini, kata tersebut digunakan juga untuk merujuk kepada istilah yang berkaitan dengan alat-alat elektronik atau hal-hal yang lain. Yang kedua ada ambiguity. Bahasa simbol bersifat ambigu dalam artian tidak memiliki makna yang tepat dan jelas, atau dalam pantomim itu multitafsir. Hal ini juga berarti setiap kata memiliki banyak makna yang berbeda-beda, atau yang tadi disebutkan multitafsir atau multiterjemah, yang dapat membingungkan orang yang menggunakan setiap kata tersebut tanpa memahami konteksnya. Makna setiap kata bervariasi sesuai dengan konteks budaya dan pengalaman individu. Jadi, meskipun bahasanya sama, tapi maknanya berbeda-beda sesuai dengan pengalaman pribadi, kepentingan, identitas, dan latar belakang. Meskipun bahasa memiliki makna yang berbeda-beda untuk setiap orang, setiap jenis ras dalam suatu budaya, kata-kata memiliki berbagai makna yang disepakati. Betul, dalam belajar komunikasi kita belajar tidak hanya kata-kata, tetapi juga makna konseptual, nilai-nilai masyarakat, dan sebagainya. Jadi setiap orang memahami bahwa kata mengacu pada makhluk berkaki 4 dan kadang-kadang juga mengacu kepada yang lainnya. Tetapi masing-masing dari kita juga memiliki atribusi makna pribadi berdasarkan kata anjing yang kita ketahui dan bagaimana keluarga dan budaya kita memaknainya. Dalam beberapa budaya, anjing adalah makanan untuk konsumsi manusia. Sementara di Amerika Serikat, anjing adalah sebagai sahabat atau peliharaan yang terbaik. Salah satu peliharaan yang banyak digandrungi. Sebaliknya, banyak orang barat yang memakan daging sapi. Sedangkan dalam budaya Hindu, sapi adalah hewan yang disucikan dan terhormat. Begitu beragam cara manusia berpandangan terhadap bahasa simbol setiap manusia lainnya. Yang ketiga ada abstraction. Bahasa bersifat abstrak, yang berarti bahwa kata-kata bukanlah fenomena nyata atau konkret yang kita rujuk. Kata-kata berdiri untuk stand for fenomena seperti ide, orang, peristiwa, benda, perasaan, dan sebagainya. Tetapi kata-kata bukanlah hal mereka wakili. Kata abstrak merujuk pada pemikiran manusia yang hakiki, konsep yang didapat setelah memahami Al-Quran yang begitu abstrak. Itu adalah pemahaman yang saya dapat. Sejatinya, kebudayaan dan kehidupan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebab dalam sebuah kebudayaan terdapat sebuah pola kehidupan yang senantiasa eksis. Begitupun sebaliknya, dalam sebuah kehidupan pastilah terdapat kebudayaan-kebudayaan yang melingkupinya. Karena kebudayaan itu tercipta dari rasa, karsa, dan cinta yang dimiliki oleh manusia yang hidup dalam satu zaman. Namun, jika melihat pada zaman yang berlangsung hari ini, kebudayaan dan kehidupan yang serba modern semakin tidak bisa dibendung keberadaannya, terus-menerus maju dan menghampiri kita. Hal tersebut dikarenakan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang berdampak pada berubahnya arah kehidupan kepada sesuatu yang serba canggih. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini yang dengan serta-merta kita merangsang dan menggiring kehidupan manusia menjadi lebih konsumtif. Sehingga dalam kebudayaan dan kehidupan modern tersebut kemudian melahirkan beberapa simbolisasi dalam kebudayaan dan kehidupan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat modern hari ini, yang seperti
seperti diketahui sedang dalam proses perkembangan pengetahuan dan teknologi komunikasi informasi. Ada satu hal penting yang perlu dicatat, bahwa sebuah kebudayaan akan senantiasa tercermin dari simbolisasi dalam pola komunikasi masyarakat tersebut, yang dengan hal itu mempengaruhi corak pandang masyarakat tersebut dalam memaknai kehidupan. Hal ini jelas akan menimbulkan perubahan tersendiri dalam kehidupan tersebut. Apakah itu positif atau negatif? Itu tergantung manusia yang ada di dalamnya memaknai hal tersebut. Dalam menjalani kehidupan tersebut, dalam diri manusia terkadang menjadikan simbol-simbol yang ada tersebut sebagai bahasa dalam pola komunikasi setiap individu dengan individu yang lain. Dan dalam kehidupan bermasyarakat kemudian dijadikan sebagai sebuah hal yang sangat urgent dalam hubungan atau interaksi sosialnya. Sebab melalui hal tersebut akan merasakan sebuah kesepahaman atau kesetaraan ide, kesetaraan pandangan dalam pergaulan, tata krama, pergaulan di antara individu tersebut atau kelompok pun bisa. Di samping itu, simbol yang berupa bahasa yang digunakan juga akan menunjukkan ciri khas dan jati diri sebuah komunitas masyarakat dalam setiap tindakan dan pola pikir yang dipraktikkannya. Selanjutnya, makna dari tutur kata bahasa yang digunakan tersebut dengan sendirinya akan menjadi sebuah simbol saimoetik bagi orang-orang di luar komunitas masyarakat tersebut dalam menilai dan memandang karakter dan konstruk sosial yang ada dalam masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Peter L. Berger dalam Kunto Wijoyo tahun 2006, bahwa sepanjang sejarah manusia senantiasa memusatkan perhatiannya terhadap proses simbolis atau kegiatan manusia dalam mencipta. Jadi dalam Quran pun dijelaskan bahwa manusia itu pintar sekali dalam menciptakan nama. Ada dalam surat apa lupa lagi. Jadi budaya masyarakat satu berbeda dengan budaya masyarakat lainnya. Sebab itu budaya sangat bervariasi bergantung kepada serangkaian atau komponen. Budaya memiliki serangkaian komponen yang terdapat di setiap jenis kebudayaan. Komponen-komponen tersebut terdiri atas komponen material dan non-material. Komponen non-material 2. Simbol. Simbol adalah segala sesuatu yang mewakili sesuatu lainnya. Budaya mustahil eksis tanpa simbol, karena dengan begitu anggota masyarakat tidak bisa saling berbagi. Simbol dapat menciptakan loyalitas, kegairahan, cinta, benci, dan sebagainya. Yang kedua, bahasa. Bahasa adalah seperangkat simbol yang mengekspresikan gagasan dan memungkinkan orang untuk berpikir dan berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga, nilai. Nilai adalah gagasan tentang apa yang baik, adil, layak, atau benar. Nilai dalam budaya masyarakat yang satu cenderung berbeda dengan nilai dalam masyarakat yang lainnya. Nilai berfungsi selaku pengatur agar individu-individu di dalam suatu masyarakat saling bekerja sama guna mencapai tujuan masyarakat secara keseluruhan. Keempat, dan norma. Norma adalah aturan-aturan mapan tentang standar perilaku atau standar bertindak. Jadi kita harus pandai menghormati apa yang orang hormati. Cukup sekian dari saya. Oke, terima kasih atas waktunya meluangkan untuk menonton video ini. Semoga dapat dicerna dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat, kesalahan dalam penuturan bahasa. Mohon maaf. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekeluarga pamit. Assalamualaikum. Thank you very much.